Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, siang hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan pernikahan, peneguhan nikah dari Saudara Martin dan Saudari Noviana. Dan untuk itu, sebelum kita masuk di dalam ibadah peneguhan nikah, mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun dan menolong kita supaya kita terus akan menjadi keluarga yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan pada sore hari ini, siang hari ini, terdapat di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga. Kitab Kolose pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian saya nanti akan lompat ke dalam ayat yang ke-18 dan 19. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Dalam perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Baik, saya lanjutkan ayat 17 ya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca bersama pada siang hari ini. Tema firman Tuhan pada siang hari ini adalah dipersatukan untuk memenuhi kehendak Tuhan. Dipersatukan untuk memenuhi kehendak Tuhan. Pernikahan adalah lembaga yang dibangun oleh Allah sendiri. Dan kalau Allah membangun pernikahan, ya, dan sore ini Saudara Martin dan Saudari Noviana, ya, masuk dalam pernikahan, berarti Saudara Martin Luther Taimeta dan Noviana Trivena Sinla Eloy sedang memenuhi kehendak Tuhan. Ada 3 hal mengapa Tuhan membangun lembaga pernikahan. Yang pertama, tujuan Allah menciptakan lembaga pernikahan adalah untuk keberlangsungan hidup manusia dan alam semesta yang ada di bumi ini. Tuhan ingin melalui lembaga pernikahan lahirlah keturunan-keturunan ilahi. Lahirlah generasi penerus yang takut akan Tuhan, yang akan berkuasa atas bumi ini, yang akan menjadi
pemimpin-pemimpin di bumi ini. Dalam kitab Maleakhi pasal 2 ayat 15 sampai 16, demikian bunyi firman Tuhan. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Tuhan menciptakan lembaga pernikahan agar ada generasi yang takut akan Tuhan, yang akan lahir dari pernikahan Kristiani, keturunan ilahi, yang akan mewarisi janji-janji Tuhan. Dan mereka orang-orang yang takut Tuhan, yang akan lahir dari pernikahan itulah yang diharapkan Tuhan menjadi penguasa bumi ini, menjadi pemimpin-pemimpin negeri ini. Tujuan yang kedua, bagaimana Allah membentuk sebuah lembaga yang namanya pernikahan, adalah agar manusia, baik laki-laki maupun perempuan, menjadi orang-orang pilihan Allah yang hidupnya dikuduskan, yang hidupnya berkenan kepada Allah dan dikasihi oleh Allah. 1 Korintus 7 ayat 2 sampai 5 berkata demikian. 1 Korintus 7 ayat 2 sampai 5. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan perkara. Sebagaimana firman Tuhan katakan, Tuhan membentuk pernikahan agar manusia, baik laki-laki maupun perempuan, hidup sebagai orang-orang pilihan Allah, yang tidak hidup dalam percabulan, tetapi hidup di dalam kekudusan, hidup berkenan kepada Allah dan dikasihi oleh Allah. Tujuan yang ketiga dari lembaga pernikahan diciptakan oleh Tuhan. Di dalam kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 7 sampai 12. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Hidup sendiri itu sia-sia. Bekerja capek, kumpulkan semua, uang banyak. Walaupun kita berkata bahwa senang saya bisa hidup sendiri, enjoy, menikmati apa yang saya hasilkan. Tetapi ingatlah, manusia diciptakan sebagai makhluk sosial.
dia tidak dapat hidup sendiri. Dia membutuhkan orang lain. Kita baca ayat selanjutnya, ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi atau dalam bahasa lain disebut, tetapi celakalah orang yang jatuh yang tidak punya orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas, tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas. Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, atau dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Firman Tuhan berkata, kenapa Tuhan membentuk yang namanya lembaga pernikahan? Agar manusia hidup menurut kehendak Allah. Hidup manusia tidak menjadi sia-sia. Hidup manusia menjadi berarti. Katakan tadi dalam ayat-ayat, ketika berdua itu lebih baik. Ketika berdua itu saling melengkapi, saling menolong, saling mengasihi, saling melayani, sehingga menjadi sesuatu kekuatan. Keuntungannya lebih, kalau tadinya Pak petani seorang diri dia menggarap sawahnya, dia lelah. Pak petani dia harus masak dulu, cuci baju sendiri, kemudian dia harus garap sawahnya sendiri. Tapi kalau ada istri yang mencuci, ada istri yang memasak. Petani sudah pergi ke ladangnya atau kebunnya, ke sawahnya, dan kemudian istri setelah menyiapkan segala sesuatu menemani. Hasilnya bisa 2 kali lipat. Ada keuntungan, dikatakan menjadi satu kekuatan yang saling melengkapi, saling menguntungkan, dan saling menyempurnakan. Tapi kalau sendiri, celaka katanya. Siapa nanti yang akan mewarisi semua yang telah dikumpulkan? Tuhan merancangkan pernikahan, dan pastinya sebetulnya semua adalah untuk kepentingan manusia. Semua adalah untuk keuntungan, kebahagiaan, kebaikan kita manusia. Itu sebabnya kalau kita masuk di dalam pernikahan, maka kita harus berusaha. Karena ketika Allah menciptakan lembaga pernikahan itu, tujuannya begitu mulia, begitu baik, begitu indah. Allah ingin kita menikmati kebahagiaan dalam pernikahan. Ada 3 perkara yang dapat membuat sebuah pernikahan menjadi bahagia. Tentunya ada banyak hal yang lain yang dapat membuat sebuah pernikahan itu berbahagia. Tapi pada siang ini saya hanya ingin menyampaikan 3 perkara bagaimana sebuah pernikahan dapat menikmati kebahagiaan. Yang pertama, sebuah pernikahan itu akan bahagia apabila memiliki komunikasi yang baik. Terhubung komunikasi yang baik, baik dengan Allah maupun dengan pasangan dan sesama. Semua peralatan elektrik yang ada di dalam gereja ini bisa berfungsi dengan baik. Kita bisa menikmati dampaknya, hasilnya. Karena sebetulnya semua fasilitas yang ada, listrik, semua ini terhubung dengan aliran listrik. Tanpa aliran listrik, AC tidak akan nyala, sound system tidak akan nyala, organ tidak akan nyala, gitar tidak akan bunyi, tidak akan berbunyi, tidak akan berfungsi. Kalau suatu saat kita
hendak memainkan organ dan dia tidak berbunyi, kita harus cek dulu apakah kabelnya terhubung dengan listrik, ya, atau mungkin listriknya mati. Ya. Jangan waktu kita mau memainkan terus kemudian organnya tidak berfungsi, tidak berbunyi, kemudian kita lempar, kita buang. Kita harus melihat lebih dahulu. Siapa tahu masalah terletak pada kabel penghubungnya, ya, yang belum ya terhubung dengan baik. Dalam sebuah pernikahan, kalau tidak berfungsi dengan baik, kalau ada kendala, jangan langsung cepat-cepat dan bilang cerai sudah. Saya tidak bahagia dengan pernikahan ini. Pertama-tama yang kita harus cari tahu adalah apakah pernikahan kita itu terhubung dengan baik dengan Dia Sang Juru Selamat, sumber kebahagiaan, sumber berkat, sumber segala-galanya. Banyak orang tidak bisa menikmati kebahagiaan karena pernikahan tidak bisa berjalan dengan baik, karena di dalam rumah tangga itu nama Tuhan tidak ditinggikan, tidak ada hadirat Tuhan. Semua masing-masing sibuk, pagi bangun sudah langsung lari, ibu langsung ke dapur masak, bapak langsung sibuk dengan pekerjaannya, tidak terhubung dengan Allah, sumber berkat, sumber kebahagiaan. Sebuah pernikahan juga akan menjadi bahagia kalau komunikasi di antara suami istri terhubung dengan baik. Kita tadi membaca komunikasi dengan Tuhan itu melalui doa. Bersyukurlah, ya, melalui nyanyian, pujian, mazmur dikatakan. Bahkan di dalam ayat yang kita baca tadi dikatakan, dalam segala sesuatu yang kamu buat, perbuatlah itu di dalam nama Tuhan. Yang kedua, ya, bagaimana sebuah pernikahan itu bahagia karena terhubung seorang dengan lain. Di dalam Kolose tadi, kitab Kolose yang kita baca tadi, Paulus memberikan nasihat yang indah kepada setiap pasangan suami istri, bagaimana kita dapat berkomunikasi, terhubung dengan baik suami istri, anak, orang tua. Di dalam ayat yang ke-15, hendaklah damai sejahtera, ayat 16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hati. Kadang-kadang komunikasi kita tidak lancar, suami istri, karena kita kerap menggunakan kata-kata negatif. Kita kerap menggunakan kata-kata menyerang pasangan kita dan melukai perasaannya. Bagaimana rumah tangga bisa menjadi bahagia kalau seorang dengan yang lain kita saling melukai? Suami istri melukai seorang dengan lain dengan kata-kata yang tidak pantas, yang tidak sopan, penuh caci maki. Bukan kebahagiaan, tapi kehancuran. Itu sebabnya Paulus berkata, bagaimana sih menjalin suatu komunikasi yang baik di antara suami istri? Hendaklah perkataan Kristus
diam dengan segala kekayaannya di dalam kamu, di antara kamu, sehingga kita dengan segala hikmah. Ingat, berkomunikasi itu perlu hikmah. Jangan asal keluar seperti air. Nanti setelah ngomong baru menyesal. Tadi beta sudah bikin kasar ke istri, sudah berkata kasar kepada suami. Firman Tuhan berkata, dalam segala hal, baik mengajar, menegur, kita menggunakan perkataan Kristus. Bicara kepada anak, gunakan perkataan Kristus dengan hikmatnya, bukan dengan kata-kata kasar dan sia-sia. Maka pasti rumah tangga kita akan penuh dengan kebahagiaan. Saya dengan almarhum suami saya, ada kata-kata yang selalu saya ucapkan sapaan sampai beliau dipanggil Tuhan. Saya selalu memanggil beliau, kalau tidak dengan Bapak, tapi ya kalau ada orang teman sekerja, biasanya kami gunakan kata Bapak. Kami juga kadang kala katakan tapi kalau dengan anak-anak. Tetapi saya secara pribadi sering memanggil dengan kata-kata sayang. Ya, sayang. Ya. Dan panggilan itu adalah panggilan kami, ya, terus selalu diucapkan sampai kami harus dipisahkan lagi. Saya minta maaf mungkin agak, saya baru cuci darah, jadi mungkin agak kurang nyaman. Yang kedua, bagaimana sebuah pernikahan itu dapat menikmati kebahagiaan sebagaimana kehendak Tuhan. Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa pernikahan yang bahagia adalah pernikahan yang dimasuki oleh kedua orang, kedua pribadi yang dewasa dalam karakter. Undang-undang pernikahan di Indonesia itu mengatur ya bahwa usia pernikahan itu untuk wanita batasan usianya adalah minimal 19 tahun dan bagi pria minimal 21 tahun. Maksudnya apa? Agar keduanya benar-benar siap secara fisik, ya, siap memikul tanggung jawab sebagai suami atau istri, tetapi juga siap secara rohani. Ya. Kolose 3 ayat 5-10. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala, karena semua itu mendatangkan murka. Ayat 17, buanglah semuanya itu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor. Ya. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia yang baru, terus-menerus dibarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambarannya. Pernikahan bahagia adalah pernikahan yang dimasuki oleh dua pribadi yang telah dewasa. Bukan yang masih kekanak-kanakan. Yang masih kekanak-kanakan itu manusia lama, lebih kuat, penuh amarah, sedikit-sedikit ngambek, anak-anak.
ya, tapi seorang yang dewasa dia akan bersama-sama bangun, saling membangun, ya, untuk menciptakan keluarga yang bahagia. Sebuah pernikahan itu seperti sebuah perjalanan, ya. Kalau kita mau pergi berjalan ke satu tempat dibutuhkan suatu kendaraan yang lengkap, peralatan kelengkapan. Begitu juga pernikahan, dibutuhkan kedewasaan karakter yang lengkap, ya. Belas kasihan di dalam Kolose 3 ayat 12 sampai 13, ya, karakter dari orang pilihan Tuhan. Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, pengampunan, dan kasih. Itu adalah kelengkapan yang harus dimiliki oleh orang-orang yang memasuki pernikahan. Sebab apabila tidak dimasuki oleh orang-orang yang dewasa karakternya, maka pernikahan itu tentunya akan hancur. Pada sore hari ini saya yakin bahwa Saudara Martin dan Saudari Noviana ingin membangun sebuah pernikahan yang penuh dengan kebahagiaan, pernikahan yang dipersatukan untuk kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya marilah sebagaimana firman Tuhan, jalani pernikahan ini dengan memenuhi rencana dan kehendak Tuhan. Mari bersama-sama kita akan berdoa dan kita akan tunduk kepada